Dalam dunia strategi militer, ada satu ilusi yang paling menggoda tapi sekaligus juga yang paling berbahaya, yaitu gagasan tentang sebuah perang yang cepat, bersih, dan menentukan. Sebuah fantasi di mana kecanggihan teknologi, terutama kekuatan udara, bisa berfungsi layaknya pisau bedah, memotong jantung masalah tanpa ada komplikasi sama sekali. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan membedah ilusi mematikan ini dalam konteks salah satu teka-teki strategis paling rumit di planet ini, Iran. Kita akan kupas tuntas mengapa konsep serangan kilat bukan cuma sebuah pertaruhan besar, tapi sebuah kekeliruan fundamental dalam membaca DNA strategis lawan. Dan semuanya berawal dari sini. Di tengah-tengah gejolak protes internal di Iran, sebuah janji dilontarkan dari luar. Bantuan sedang dalam perjalanan. Ini bukan sekedar retorika politik biasa loh, ini adalah sinyal intervensi militer. Sebuah janji akan adanya pukulan telak yang diharapkan bisa meruntuhkan rejim dari luar. Inilah fondasi dari ilusi yang akan kita bongkar habis-habisan, bata demi bata. Janji inilah yang kemudian melahirkan sebuah skenario serangan bedah yang kedengarannya sangat menggoda. Cepat, bersih, dan yang paling penting seolah-olah semuanya terkendali. Oke, mari kita lihat apa artinya ini secara teknis di balik selubung retorikanya yang memikat. Secara teknis yang kita bicarakan adalah sebuah kampanye serangan hukuman jarak jauh. Coba Anda bayangkan, kilatan cahaya di langit malam saat puluhan rudal jelajah Tomahawk melesat dari kapal-kapal perang di Teluk Persia. Lalu, bayangkan bayangan tak terdeteksi dari pembom siluman B-2 Spirit yang tanpa suara menjatuhkan bom-bom presisi tepat di jantung pusat komando Teheran. Di atas kertas, ini adalah perang yang bersih, perang dari kejauhan tanpa ada korban di pihak penyerang. Sebuah ilusi kemenangan instan yang sangat menipu bagi publik dan para pengambil kebijakan. Dari sini, lahirlah skenario yang seolah-olah ditulis langsung di Hollywood. Serangan presisi menghancurkan pusat komando, komunikasi rezim jadi lumpuh total, kohesi internal mereka runtuh, dan tiba-tiba muncul kepemimpinan baru yang lebih ramah. Kelihatannya sederhana ya kan, logis, dan menjanjikan sebuah kemenangan utama yang memungkinkan Amerika untuk masuk, bertindak, lalu keluar dengan cepat. Tapi pertanyaannya, apa realitas geopolitik pernah sesederhana itu? Nah, di titik inilah, seluruh logika serangan kilat itu mulai rontok. Karena semua itu berdiri di atas satu asumsi yang sangat cacat. Pertanyaan kuncinya adalah, apa kita benar-benar paham arsitektur kekuasaan Iran? Apa benar negara itu sebuah piramida yang rapuh, yang bisa dirobohkan hanya dengan menghancurkan puncaknya? Jawabannya membawa kita pada kenyataan strategis yang jauh lebih dalam dan jauh lebih rumit. Oke, sekarang ayo kita bedah arsitektur pertahanan Iran yang sebenarnya. Sistem mereka itu tidak dirancang untuk memenangkan perang konvensional melawan negara adidaya. Sama sekali bukan. Sebaliknya, sistem itu dirancang hanya untuk satu hal, bertahan hidup. Bertahan dari guncangan eksternal dan secara spesifik, bertahan dari serangan pemenggalan yang menargetkan kepemimpinannya. Para analis menyebutnya sebagai negara jaringan yang heterarkis. Lupakan model piramida. Bayangkan deh sebuah jaring laba-laba kekuasaan yang saling tumbang tindih. Ada pemimpin tertinggi, ada Garda Revolusi atau IRGC dengan jaringan ekonominya sendiri, ada berbagai badan intelijen yang saling bersaing, dan ada juga para ulama. Dalam arsitektur seperti ini, redundansi adalah sebuah fitur, bukan kelemahan. Lumpuhkan Teheran dan unit-unit otonom IRGC yang tersembunyi di dalam terowongan-terowongan di pegunungan Zagros masih bisa terus beroperasi dan melawan secara mandiri. Coba lihat perbandingan ini deh. Negara piramida konvensional itu bakal runtuh kalau puncaknya dihancurkan. Nah, inilah asumsi di balik strategi serangan kilat. Tapi Iran adalah sebuah jaringan. Hancurkan satu simpul dan sistemnya secara naluriah akan mencari jalur komando alternatif yang memang sudah disiapkan. Jadi serangan pemenggalan itu bukan lagi sebuah strategi bedah, tapi sebuah pertaruhan buta yang hanya akan menghasilkan kekacauan. Dan inilah ironi strategis yang paling fatal. Serangan dari luar yang niatnya untuk membantu para pemprotes justru akan menjadi hadiah terbesar bagi kaum garis keras di Tehran. Mereka mendapatkan narasi ancaman eksistensial yang selama ini mereka dambakan. Faksi-faksi yang tadinya saling bersaing akan bersatu di bawah panji nasionalisme, dan para pengunjung rasa akan dengan sangat mudah dicap sebagai pengkhianat. Serangan itu justru akan jadi pembenaran untuk represi yang jauh lebih brutal. Karena, begini, konflik ini nggak akan pernah bisa dikurung cuma di dalam perbatasan Iran. Sebuah serangan akan menjadi batu pertama yang memicu longsoran salju. Sebuah efek domino yang jauh lebih berbahaya di seluruh kawasan. Lihat ini Selat Hormuz.
Sepertiga dari pasokan minyak dunia yang diangkut lewat laut harus melewati jalur sempit ini setiap harinya. Ini bukan cuma selat, ini adalah urat nadi ekonomi global. Dan dalam sekejap mata, serangan terhadap Iran akan mengubah urat nadi ini menjadi zona perang, dan kejutannya akan dirasakan oleh setiap orang di planet ini. Iran nggak akan membalas secara simetris. Mereka akan mengaktifkan apa yang disebut sumbu perlawanan, jaringan proksi mereka yang tersebar dari Lebanon hingga Yaman. Bayangkan serangan drone dan rudal terhadap kapal-kapal tanker, pasokan energi global terputus, dan ribuan personel militer Amerika di pangkalan-pangkalan teluk mendadak menjadi sasaran empuk. Perang akan bertransformasi dari serangan presisi menjadi sebuah konflik jaringan yang brutal dan tak terkendali. Ironisnya, penentang terbesar dari skenario serangan ini bukanlah musuh-musuh Amerika, melainkan justru sekutu-sekutu terdekatnya sendiri di Teluk, yang memandang prospek ini dengan ketakutan yang mutlak. Kekhawatiran utama mereka bukanlah apakah serangan itu akan berhasil, tapi apa yang terjadi setelah bom pertama jatuh. Mereka tahu betul kekerasan akan dengan cepat lepas kendali dan melintasi perbatasan, mengubah negara mereka yang makmur menjadi medan perang proksi. Coba kita rinci ketakutan mereka. Pertama, pangkalan-pangkalan militer Amerika di tanah mereka akan jadi target pembalasan nomor 1. Kedua, gelombang pengungsi akan membanjiri perbatasan mereka. Ketiga, ekonomi mereka akan lumpuh. Dan terakhir, diplomasi deeskalasi dengan Teheran yang susah payah mereka bangun bertahun-tahun akan hancur dalam semalam. Jadi, bagi para pemimpin di Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi, retorika serangan kilat dari Washington ini bukanlah sebuah solusi. Itu adalah skenario mimpi buruk, sebuah pemantik kiamat yang akan membakar seluruh kawasan dalam api yang tidak akan bisa mereka padamkan. Ini semua membawa kita pada satu kesimpulan yang nggak bisa dihindari lagi. Sebuah serangan terhadap Iran bukanlah pembuka dari sebuah kemenangan cepat. Ia adalah awal dari sebuah perang yang tak terkendali, sebuah bara api abadi. Pada intinya, ini adalah benturan dua filosofi perang yang sangat berbeda. Amerika mencari kemenangan utama yang bisa dipublikasikan agar bisa segera pulang. Sebaliknya, strategi Iran adalah menarik lawannya ke dalam rawa, sebuah konflik yang panjang, melelahkan, dan gak bisa dimenangkan, di mana Amerika akan kehilangan kendali atas waktu dan eskalasi. Ini adalah gemah dari kegagalan-kegagalan strategis di Vietnam, Irak, dan Afghanistan. Dan inilah kebenaran mendasar yang sering banget dilupakan dalam euforia teknologi militer. Kekuatan udara memang bisa menghancurkan bunker, tapi tidak bisa membangun institusi. Rudal bisa membunuh seorang jenderal, tapi tidak bisa menengahi suksesi politik. Ini adalah alat yang fundamentalnya salah untuk sebuah masalah yang pada dasarnya bersifat politis. Pada akhirnya, kita kembali ke ilusi awal. Ilusi tentang kendali. Amerika Serikat mungkin punya kekuatan untuk memulai perang ini. Tapi setelah pukulan pertama mendarat, kendali atas eskalasi akan hilang. Perang ini nggak akan punya tombol mati. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan fundamental. Ketika sebuah perang tidak bisa dihentikan sesuka hati, siapa yang sesungguhnya memegang kekuasaan? Pihak yang memulai api atau pihak yang siap menahan penderitaan paling lama dan mengubahnya menjadi bara api abadi?